Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Bab 1. Pertemuan yang tertukar. Langit Seoul sore itu berwarna abu-abu pekat, seolah-olah awan ikut merasakan beban yang menghimpit dada Kim Soo-jin. Ia berdiri mematung di peron stasiun Seoul, dikelilingi oleh keriuhan orang-orang yang berlalu lalang dengan terburu-buru. Di samping kakinya, sebuah koper besar berdiri tegak, simbol dari rencana masa depan yang baru saja hancur berkeping-keping. Ia telah menunggu selama 3 jam. Pria itu, seorang pria beristri yang berjanji akan meninggalkan segalanya demi dirinya, tidak pernah muncul. Setiap kali kereta tiba dan pintu terbuka, jantung Soo-jin berdegup kencang, hanya untuk dijatuhkan kembali ke dasar jurang saat sosok yang dinanti tak kunjung terlihat. Bodoh, bisiknya pada diri sendiri. Air mata yang sejak tadi ditahannya mulai jatuh, membasahi pipinya yang dingin. Kau benar-benar bodoh, Soo-jin. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret kopernya keluar dari stasiun. Tenggorokannya terasa terbakar. Kering bukan hanya karena haus, tapi karena rasa malu yang mencekik. Ia membutuhkan sesuatu untuk mendinginkan kepalanya yang terasa mendidih. Ia melangkah masuk ke sebuah minimarket di sudut jalan. Tanpa melihat sekitar, ia menuju lemari pendingin, mengambil sekaleng soda, dan meletakkannya di atas meja kasir. Namun, pikirannya melayang jauh. Setelah membayar, jemarinya hanya mengambil uang kembalian, sementara kaleng soda itu tertinggal begitu saja. Soo-jin berjalan keluar dengan pandangan kosong. Baru beberapa langkah di trotoar, ia tersentak. Sodaku, ia berbalik dan bergegas kembali ke dalam. Saat pintu otomatis terbuka, pemandangan di depannya membuat darahnya berdesir karena amarah yang salah sasaran. Seorang pria berdiri di depan kasir. Pria itu tampak berantakan. Jaket kulit yang kusam, rambut yang tidak tertata, dan wajah yang terlihat seperti baru saja melewati hari yang sangat berat. Di tangannya, ia memegang sekaleng soda yang sudah terbuka. Itu sodaku, pikir Soo-jin pendek. Tanpa basa-basi, Soo-jin melangkah maju dan merenggut kaleng itu dari tangan sang pria. Pria itu tertegun. Tangannya masih menggantung di udara. Sebelum pria itu sempat mengeluarkan sepatah kata pun, Soo-jin menenggak soda itu dengan rakus. Cairan dingin dan karbonasi yang tajam menusuk tenggorokannya, memberikan kepuasan instan atas kemarahan yang ia pendam sejak di stasiun. Glek, 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 kaleng itu kosong dalam hitungan detik. Soo-jin meletakkan kaleng kosong itu dengan kasar di atas meja. Lalu, dengan sengaja, ia bersendawa keras tepat di depan wajah pria itu. Ia menatap mata pria itu dengan tajam, menantang, seolah berkata, rasakan itu, pencuri. Pria itu, Choi Chul-soo, hanya diam. Ia tidak marah, tidak juga membalas makiannya. Ia hanya menatap wanita di depannya dengan alis yang sedikit terangkat, seolah sedang melihat makhluk paling aneh yang pernah ia temui di muka bumi. Matanya yang gelap tampak tenang namun dalam. Soo-jin memutar tubuhnya dan melangkah pergi dengan langkah angkuh, merasa telah memenangkan satu pertempuran kecil di hari yang menyedihkan ini. Namun, tepat saat ia mencapai pintu, suara kasir memanggilnya. Nona, Nona, Anda melupakan soda Anda. Soo-jin membeku. Ia menoleh perlahan. Sang kasir menyodorkan sekaleng soda yang masih tertutup rapat dan berkeringat dingin di atas meja. Soo-jin menatap kaleng itu, lalu beralih menatap Chul-soo yang masih berdiri di posisi yang sama. Keheningan yang memalukan menyelimuti ruangan. Soo-jin menyadari kesalahannya. Ia baru saja merebut minuman orang asing, meminumnya sampai habis, dan bersendawa di wajahnya. Wajah Soo-jin berubah merah padam, lebih merah dari warna kaleng soda tersebut. Tanpa berani menatap mata Chul-soo lagi, ia menyambar sodanya, menutupi wajah dengan syal, dan lari keluar secepat mungkin. Di belakangnya, Chul-soo hanya bisa menggelengkan kepala pelan. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di sudut bibirnya yang kasar. Wanita gila, gumamnya pelan, sebelum ia berjalan keluar menuju kegelapan malam. Tidak menyadari bahwa wanita gila itulah yang nantinya akan menjadi satu-satunya alasan baginya untuk terus mengingat dunia ini. Bab 2. Arsitek dan Mandor. Minggu-minggu berlalu sejak insiden memalukan di minimarket itu.
Sujin berusaha mengubur ingatan tentang wajah pria kasar tersebut dalam-dalam. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai desainer busana, mencoba menambal hatinya yang retak dengan tumpukan kain dan pola pakaian. Suatu pagi, ayahnya, seorang pemilik perusahaan konstruksi yang sukses, memintanya datang ke salah satu lokasi proyek renovasi besar. Sujin, bantu ayah melihat konsep interior untuk lobi ini, pintanya. Sujin melangkah masuk ke area konstruksi. Suara bising mesin bor, debu yang beterbangan, dan aroma tajam semen menyambutnya. Ia mengenakan helm pengaman putih yang tampak terlalu besar untuk kepala kecilnya. Saat ia sedang memeriksa denah di tangannya, langkahnya terhenti. Di atas perancah scaffolding yang cukup tinggi, seorang pria sedang bekerja. Pria itu bertelanjang dada, memperlihatkan otot punggung yang kokoh dan kulit yang terbakar matahari. Ia sedang mengarahkan para pekerja dengan suara berat yang tegas. Saat pria itu turun dan menyeka keringat di wajahnya dengan handuk kusam, jantung Sujin seolah berhenti berdetak. Itu dia, pria, soda, itu. Nama pria itu adalah Choi Chul-su. Dia bukan sekadar kuli bangunan biasa. Dia adalah mandor kepercayaan ayah Sujin yang dikenal memiliki tangan emas dalam pertukangan. Meski kepribadiannya sedingin es. Chul-su menyadari kehadiran Sujin. Ia berjalan mendekat. Langkah bot sepatunya terasa berat di atas lantai beton. Ia berhenti tepat di depan Sujin, membuat bayangannya yang tinggi menutupi tubuh wanita itu. Ingin bersendawa lagi? Tanya Chul-su datar, tanpa senyum. Wajah Sujin mendadak panas. Itu kecelakaan. Aku sedang tidak fokus hari itu. Jawabnya terbata-bata. Chul-su tidak membalas. Ia hanya menatap Sujin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Melihat pakaian mahalnya yang sama sekali tidak cocok dengan lokasi proyek, lalu mendengus pelan dan pergi begitu saja untuk kembali bekerja. Ketidaktertarikan Chul-su justru menyulut sesuatu dalam diri Sujin. Entah karena rasa bersalah atau rasa penasaran, Sujin mulai sering datang ke lokasi proyek. Ia membawa kopi, bukan soda, mencoba memulai percakapan. Namun Chul-su selalu membangun tembok yang tinggi. Puncaknya terjadi suatu malam ketika hujan turun deras. Sujin sengaja menunggu Chul-su selesai bekerja. Ia menemukan pria itu sedang duduk di sebuah kedai pojang maca, kedai pinggir jalan sederhana, menatap gelas sojunya dengan pandangan kosong. Sujin duduk di hadapannya tanpa diundang. Kenapa kamu selalu bersikap seolah-olah dunia ini adalah musuhmu? Tanya Sujin lembut. Chul-su mengangkat wajahnya. Matanya yang lelah bertemu dengan mata Sujin yang jernih dan penuh tekad. Orang sepertimu tidak akan mengerti. Hidupku penuh dengan retakan yang tidak bisa diperbaiki dengan desain cantikmu. Maka biarkan aku membantu memperbaikinya. Balas Sujin cepat. Chul-su terdiam. Ia menuangkan soju ke dalam gelas kecil hingga hampir meluap. Ia mengangkat gelas itu di antara mereka. Cahaya lampu kedai yang remang-remang terpantul di permukaan bening cairan itu. Jika kamu meminum ini, suara Chul-su merendah, menjadi lebih dalam dan penuh peringatan. Maka mulai saat ini, kita resmi berpacaran. Dan jika kita sudah mulai, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Pikirkan baik-baik. Sujin menatap gelas itu, lalu menatap pria di depannya. Ia tahu Chul-su adalah pria yang rumit, kasar, dan mungkin akan sulit dicintai. Tapi ia juga melihat luka yang sama di mata pria itu, luka kesepian yang selama ini ia rasakan sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, Sujin meraih gelas itu dari tangan Chul-su. Ia meminumnya dalam satu tegukan kuat. Chul-su terpaku. Keberanian wanita ini meruntuhkan pertahanannya dalam sekejap. Sebelum Sujin sempat meletakkan gelasnya, Chul-su menarik tengkuk leher Sujin dan menciumnya dengan intens. Sebuah ciuman yang terasa seperti perpaduan antara keputusasaan dan harapan yang baru lahir. Di tengah hujan yang mengguyur Seoul, di bawah tenda plastik kedai yang sempit, dua dunia yang berbeda itu akhirnya menyatu. Mereka tidak tahu bahwa saat itu juga, jam pasir kebahagiaan mereka mulai berputar menuju akhir yang tak terelakkan. Bab 3. Kebahagiaan yang singkat. Kehidupan setelah malam di kedai soju itu berubah menjadi rangkaian pelangi bagi Sujin dan Chul-su. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh hikmat. Ayah Sujin awalnya ragu, namun melihat bagaimana Chul-su menatap putrinya,
Seolah Sujin adalah satu-satunya cahaya di dunia yang gelap, ia akhirnya luluh. Chul Su membuktikan dirinya. Dengan dorongan Sujin, ia belajar hingga larut malam di antara tumpukan buku arsitektur. Mengubah tangan yang biasanya memegang palu menjadi tangan yang mahir menggambar garis presisi. Mereka membangun sebuah rumah kecil yang didesain sendiri oleh Chul Su. Rumah itu minimalis, dengan jendela besar yang membiarkan cahaya matahari pagi menyinari tempat tidur mereka. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki rumah yang benar-benar terasa seperti rumah, bisik Chul Su suatu malam sambil memeluk Sujin di balkon mereka. Ini baru permulaan. Chul Su, kita akan menua di sini, jawab Sujin sambil tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Namun, kabut tipis mulai turun tanpa suara. Kejadian pertama dianggap lucu. Sujin pulang ke rumah dengan raut wajah bingung karena ia lupa di mana ia memarkir mobilnya. Mereka tertawa bersama saat harus berkeliling blok selama 1 jam untuk menemukannya. Kejadian kedua mulai terasa aneh. Suatu sore, Chul Su pulang dan mencium aroma hangus yang menyengat. Ia berlari ke dapur dan menemukan sebuah panci di atas kompor yang menyala hingga dasarnya hitam legam. Sujin duduk di meja makan hanya beberapa meter dari sana, sedang asyik membaca majalah tanpa menyadari asap yang memenuhi ruangan. Sujin, kompornya, teriak Chul Su sambil mematikan api. Sujin tersentak, matanya mengerjap bingung. Kapan aku menyalakan kompor? Aku hanya ingin membuat teh. Puncaknya terjadi pada suatu siang yang cerah. Sujin bersikeras ingin mengantarkan makan siang ke kantor baru Chul Su. Ia datang dengan senyum lebar, menenteng tas bekal yang dibungkus kain cantik. Aku memasak kimbap kesukaanmu, kata Sujin bangga saat Chul Su mengajaknya duduk di ruang istirahat. Chul Su tersenyum, merasa menjadi pria paling beruntung. Namun, saat ia membuka kotak bekal tersebut, senyumnya membeku. Kotak itu kosong, tidak ada nasi, tidak ada kimbap, bahkan tidak ada aroma makanan. Hanya 2 kotak plastik kosong yang bersih. Chul Su menatap kotak itu, lalu menatap istrinya. Sujin, di mana makanannya? Sujin melihat ke dalam kotak dan tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi tawa itu perlahan memudar saat ia melihat ekspresi serius di wajah Chul Su. Ia meraba isi kotak dengan jemarinya, mencoba mencari sesuatu yang seharusnya ada di sana. Tadi aku sudah memasukkannya. Aku ingat betul aku memotong wortelnya. Chul Su, aku ingat menggulungnya. Suara Sujin mulai bergetar. Ia menatap tangannya sendiri seolah tangan itu telah mengkhianatinya. Tidak apa-apa. Mungkin kamu lupa memasukkannya karena terburu-buru. Hibur Chul Su, meski ada rasa dingin yang merayap di tengkuknya. Sujin menggelengkan kepala. Air mata mulai menggenang. Bukan hanya itu, Chul Su. Tadi, saat aku berjalan ke sini, aku berdiri di persimpangan jalan selama 10 menit karena aku tiba-tiba tidak tahu apakah aku harus belok kiri atau kanan. Aku mengenal jalan ini sejak kecil, tapi tiba-tiba semuanya terlihat asing. Chul Su memeluk istrinya erat-erat, mencoba mengusir ketakutan yang mulai menyelimuti mereka. Di tengah hiruk-pikuk kota Seoul di luar jendela, mereka berdua terdiam dalam keheningan yang mencekam. Chul Su bisa merasakan tubuh Sujin yang gemetar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kekuatan fisiknya sebagai pria tidak akan cukup untuk melindungi istrinya dari musuh yang tidak terlihat ini. Besok, bisik Chul Su di telinga Sujin. Besok kita ke dokter, hanya pemeriksaan biasa. Oke. Sujin hanya bisa mengangguk pelan. Sementara di dalam kepalanya, penghapus itu terus bergerak, perlahan-lahan menghapus sisa-sisa kenangan tentang pagi tadi. Bab 4. Diagnosis yang menghancurkan. Ruang tunggu rumah sakit itu terasa begitu dingin dan steril. Bau disinfektan yang tajam seolah menusuk paru-paru Sujin. Ia duduk di samping Chul Su, menggenggam tangan suaminya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Chul Su tidak melepaskannya. Ia terus memberikan usapan kecil dengan ibu jarinya, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri pun mulai meragukannya. Nyonya Kim Sujin, silakan masuk. Suara perawat memecah keheningan. Di dalam ruangan, Dr. Lee menatap layar komputer dengan raut wajah yang sangat berat. Ia adalah seorang ahli saraf senior.
namun menyampaikan berita ini kepada wanita yang bahkan belum genap berusia 30 tahun selalu menjadi bagian tersulit dari pekerjaannya. Hasil MRI dan serangkaian tes kognitif Anda sudah keluar. Dr. Lee memulai. Suaranya pelan. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Su Jinsi, apa yang Anda alami bukan sekadar kelelahan atau depresi. Ini adalah early onset Alzheimer, Alzheimer dini. Dunia seakan berhenti berputar bagi Sujin. Ia mendengar kata-kata itu, tapi otaknya menolak untuk memprosesnya. Alzheimer, bukankah itu penyakit orang tua? Ayah saya baru berumur 60 dan dia sehat-sehat saja. Dokter, saya baru 27 tahun. Dokter Lee mengangguk sedih. Ini kasus yang sangat langka, tapi terjadi. Sel-sel otak Anda mengalami atrofi, penyusutan, jauh lebih cepat dari seharusnya. Singkatnya, ada penghapus di dalam kepala Anda yang bekerja tanpa henti. Chul Su, yang sejak tadi terdiam seperti patung, akhirnya bersuara. Suaranya serak dan penuh kemarahan yang tertahan. Pasti ada obatnya. Operasi, terapi, katakan berapa biayanya. Saya akan bekerja siang dan malam untuk membayarnya. Dokter Lee menggeleng lemah. Kami bisa memberikan obat untuk memperlambat prosesnya, tapi tidak bisa menghentikannya. Ingatannya akan hilang satu per satu. Dimulai dari kejadian baru, lalu nama-nama benda, jalan pulang, hingga akhirnya, ia akan melupakan orang-orang terdekatnya, bahkan dirinya sendiri. Sujin melepaskan pegangan tangan Chul Su. Ia merasa seolah-olah jiwanya sedang hanyut di tengah samudera yang gelap. Melupakan semuanya, melupakan bagaimana aku mencintai suamiku. Secara fisik, ia akan sehat. Lanjut dokter. Tapi secara mental, ingatan itu akan terhapus hingga ia kembali menjadi seperti bayi yang tidak tahu apa-apa. Mereka keluar dari rumah sakit dengan langkah gontai. Matahari sore yang cerah terasa mengejek mereka. Sujin berjalan menuju tempat parkir. Namun tiba-tiba ia berhenti dan menatap sekeliling dengan panik. Chul Su, suaranya bergetar. Iya, sayang, di mana kita? Tadi, kita ke sini naik apa? Sujin mulai menangis histeris. Penyakit itu seolah ingin langsung membuktikan kekuatannya. Aku baru saja keluar dari pintu itu. Tapi aku tidak ingat kenapa kita di sini. Chul Su segera memeluknya. Mendekap kepala Sujin ke dadanya agar istrinya tidak perlu melihat dunia yang mulai memudar itu. Ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke rambut Sujin. Tidak apa-apa. Aku di sini. Bisik Chul Su. Jika kamu lupa, aku akan mengingatkanmu. Jika kamu tersesat, aku akan menjadi petamu. Aku akan menjadi ingatanmu. Sujin, kamu tidak perlu takut. Malam itu, di rumah mereka yang indah, Sujin berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia menatap wajahnya sendiri, lalu mengambil sebuah spidol permanen. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan namanya sendiri di cermin, Kim Sujin. Di bawahnya, ia menulis nama suaminya, Choi Chul Su. Ia takut jika besok pagi saat ia bangun, wanita yang menatapnya dari cermin itu akan menjadi orang asing yang sama sekali tidak ia kenal. Bab 5. Saat dunia menjadi asing. Rumah impian yang dahulu terasa hangat, kini berubah menjadi labirin catatan kecil. Chul Su menempelkan kertas-kertas kuning di setiap sudut. Di pintu kulkas tertulis, makan ada di dalam, panaskan sebentar. Di dekat saklar lampu, matikan sebelum tidur. Di atas cermin, wanita cantik di cermin ini adalah istriku, Sujin. Chul Su meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di kantor besar. Ia kembali menjadi tukang kayu lepas agar bisa bekerja dari rumah, hanya supaya ia bisa berada di samping Sujin setiap detik. Ia belajar memasak, mencuci, dan menyisir rambut Sujin yang kini sering terlihat berantakan karena Sujin lupa bagaimana cara merapikannya. Chul Su, panggil Sujin suatu pagi. Ia duduk di ruang tamu, memegang sebuah foto pernikahan mereka. Iya, sayang, Chul Su menjawab dari dapur. Tangannya masih basah karena mencuci piring. Siapa pria yang berdiri di sampingku ini? Wajahnya terlihat sangat bahagia. Tanya Sujin dengan nada polos, seolah ia sedang membicarakan orang asing di sebuah majalah. Langkah Chul Su terhenti, pisau di tangannya hampir terjatuh. Ia menarik napas dalam, memaksakan sebuah senyum sebelum menghampiri istrinya.
Ia berlutut di depan Sujin, mengambil foto itu, lalu menunjuk wajahnya sendiri. Itu aku, Sujin. Namaku Chulsu. Aku adalah orang yang berjanji akan menjagamu seumur hidupku. Sujin menatap Chulsu lama. Matanya menyipit seolah sedang mencoba mencari potongan puzzle yang hilang di dalam kepalanya. Ah, benar, Chulsu. Maafkan aku. Kepalaku sedang sedikit berdebu hari ini. Namun, serangan penyakit itu tidak selalu lembut. Suatu sore, suasana berubah mencekam. Sujin tiba-tiba berteriak histeris saat Chulsu mencoba menyentuh bahunya. Pergi, siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Teriak Sujin sambil melempar vas bunga ke arah Chulsu. Vas itu pecah di dinding. Pecahannya menggores lengan Chulsu hingga berdarah. Chulsu terpaku. Rasa sakit di lengannya tidak sebanding dengan rasa hancur di dadanya melihat tatapan ketakutan di mata Sujin. Istrinya menatapnya seolah ia adalah seorang penyusup jahat. Sujin, ini aku, ini suamimu. Jangan bohong, suamiku adalah Min Hyun. Teriak Sujin lagi. Dunia seolah runtuh seketika. Min Hyun adalah nama pria dari masa lalu Sujin, pria yang meninggalkannya di stasiun kereta. Di dalam kekacauan otaknya, penyakit itu telah menghapus masa kini dan mengembalikan Sujin ke masa lalunya yang paling menyakitkan. Chulsu mendekat perlahan, mengabaikan darah yang menetes dari lengannya. Ia memeluk Sujin yang sedang meronta-ronta dengan sangat erat. Sujin memukul punggung Chulsu, menangis, dan meneriakkan nama pria lain. Iya, tidak apa-apa, bisik Chulsu di tengah isak tangisnya sendiri. Panggil aku dengan nama apapun. Asalkan kamu tidak merasa takut, panggil aku dengan nama siapapun yang kamu ingat. Aku akan tetap di sini. Setelah beberapa lama, kelelahan membuat Sujin tenang. Ia tertidur di pelukan Chulsu. Chulsu menggendongnya ke tempat tidur, menyelimutinya, dan duduk di lantai di samping ranjang sepanjang malam. Ia menatap tangan Sujin yang masih memakai cincin pernikahan mereka. Chulsu sadar, ia sedang mencintai seorang wanita yang jiwanya perlahan-lahan sedang meninggalkan tubuhnya. Tubuh Sujin ada di sana, hangat dan bernapas. Tapi, Sujin, yang ia kenal sedang memudar, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Aku akan mengingat semuanya untuk kita berdua, gumam Chulsu sambil mencium punggung tangan Sujin yang terlelap. Bahkan jika kamu melupakan namaku besok pagi, aku akan memperkenalkannya lagi padamu. Setiap hari, selamanya. Bab 6. Surat perpisahan. Ada saat-saat langka yang oleh para dokter disebut sebagai lucid interval. Sebuah jendela waktu singkat di mana kabut di otak penderita Alzheimer tersingkap, dan ingatan mereka kembali dengan kejernihan yang menyakitkan. Pagi itu, Sujin terbangun dan melihat sinar matahari menyusup melalui celah gorden. Ia menatap langit-langit kamar, lalu beralih ke dinding yang penuh dengan kertas catatan kuning. Ia membacanya satu persatu. Namamu Sujin, ini rumahmu. Pria yang tidur di sampingmu adalah Chulsu, suamimu. Tiba-tiba, seperti air bah yang menjebol bendungan, kesadaran itu kembali. Ia ingat semuanya. Ia ingat rasa sakit di rumah sakit. Ia ingat kotak bekal yang kosong. Dan yang paling menyakitkan, ia ingat betapa kasarnya ia memperlakukan Chulsu tempo hari karena lupa siapa suaminya. Ia menoleh ke samping. Chulsu tertidur di kursi kayu di sisi tempat tidur. Kepalanya terkulai lelah dengan balutan perban di lengan akibat pecahan vas bunga. Wajah suaminya terlihat sangat kurus dan kusam. Air mata Sujin jatuh tanpa suara. Berapa lama aku telah menyiksanya? Pikir Sujin. Ia tahu waktu ini tidak akan lama. Ia bisa merasakan denyut di kepalanya. Sebuah pertanda bahwa penghapus itu akan segera datang kembali untuk menyapu semuanya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Sujin merangkak turun dari tempat tidur. Ia mengambil secari kertas bersih dan sebuah pena. Ia harus menulis ini sekarang, atau tidak akan pernah sama sekali. Chulsu sayang, cintaku, jiwaku. Saat ini, aku bisa mengingatmu. Aku bisa melihat wajahmu dan tahu betapa besarnya pengorbananmu. Maafkan aku karena telah melupakanmu. Maafkan aku karena telah menghapusmu dari duniaku. Padahal aku adalah seluruh duniamu. Dokter bilang penghapus itu tidak akan pernah berhenti. Aku takut, Chulsu. Aku takut jika suatu hari nanti aku menatapmu dan hanya melihat seorang asing.
Aku tidak ingin melihatmu hancur karena melihat mataku yang kosong. Jangan mencariku. Biarkan aku pergi dengan sisa-sisa martabat yang masih kumiliki. Simpanlah kenangan tentang Sujin yang cantik dan ceria di minimarket itu. Bukan Sujin yang sekarang menjadi beban bagimu. Chulsu, aku mencintaimu. Aku akan mencintaimu bahkan jika hatiku tidak lagi tahu siapa namamu. Tolong, lepaskan aku agar kamu bisa mulai bernapas lagi. Sujin meletakkan surat itu di atas meja makan. Tepat di bawah catatan kuning yang bertuliskan, "Aku mencintaimu, Sujin." Dengan hati yang hancur, ia mengenakan mantelnya. Ia menatap Chulsu untuk terakhir kalinya. Merekam setiap detail wajah suaminya ke dalam lubuk hatinya yang terdalam. Sebuah tempat yang ia harap tidak bisa dijangkau oleh penyakit itu. Ia melangkah keluar rumah tanpa membawa apa-apa selain rasa cinta yang tersisa. Ia memanggil taksi dan meminta sopir membawanya ke sebuah panti perawatan yang jauh di pinggiran kota. Tempat di mana ia bisa menghilang tanpa menjadi bayang-bayang penderitaan bagi pria yang paling ia cintai. Ketika Chulsu terbangun beberapa jam kemudian, ia menemukan rumah itu terasa sangat sunyi. Ia memanggil nama istrinya, namun hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Langkah kakinya membawanya ke meja makan. Di sana, ia menemukan surat itu. Saat membaca baris demi baris tulisan tangan Sujin yang berantakan karena getaran, Chulsu jatuh terduduk di lantai dapur. Ia meremas surat itu di dadanya, meraung keras dalam kesunyian rumah yang kini terasa seperti makam. Bodoh, isak Chulsu. Bagaimana mungkin aku bisa bernapas tanpamu? Sujin. Bab 7. Momen untuk diingat. 1 tahun telah berlalu sejak kepergian Sujin. Chulsu tidak pernah berhenti mencari. Ia mendatangi setiap klinik, panti jompo, dan rumah sakit di seluruh negeri. Baginya, rumah mereka yang penuh dengan catatan kuning itu kini terasa seperti museum hantu. Ia tetap menjaga rumah itu tetap bersih, seolah-olah Sujin bisa pulang kapan saja. Hingga suatu hari, sebuah panggilan telepon datang dari sebuah fasilitas perawatan di lereng gunung yang sepi. Saat Chulsu tiba di sana, aroma pinus dan ketenangan menyambutnya. Ia melihat Sujin duduk di sebuah bangku taman, menatap bunga-bunga tanpa ekspresi. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya pucat, tapi matanya tetap jernih. Hanya saja, tidak ada siapa-siapa di balik mata itu. Chulsu mendekat dan duduk di sampingnya. Sujin menoleh, tersenyum sopan layaknya kepada orang asing yang baru dikenal. "Halo." Suara Sujin lembut, namun asing. "Apakah Anda baru saja datang?" Dada Chulsu sesak. Wanita ini adalah istrinya, belahan jiwanya. Namun ia menatapnya seolah-olah Chulsu hanyalah debu yang lewat. "Iya, aku datang untuk menjemputmu," jawab Chulsu. Suaranya bergetar menahan tangis. "Menjemputku? Kemana?" "Ke tempat di mana kamu tidak akan pernah merasa sendirian lagi." Chulsu telah merencanakan sesuatu. Ia meminta bantuan dokter dan keluarga besar Sujin. Ia tidak ingin menyerah pada kegelapan yang menyelimuti otak istrinya. Ia membawa Sujin masuk ke dalam sebuah ruangan di panti tersebut yang telah ia dekorasi sedemikian rupa. Saat pintu dibuka, Sujin tertegun. Ruangan itu disulap menjadi replika minimarket tempat mereka pertama kali bertemu. Ada rak-rak minuman, aroma kopi yang khas, dan bahkan kasir yang berdiri di sana. Seluruh keluarga Sujin, ayahnya yang menangis diam-diam, bibinya, teman-temannya, berdiri di sana, berpura-pura menjadi pengunjung toko. Sujin berjalan perlahan, jemarinya menyentuh rak-rak itu. Ia tampak bingung, namun ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Puing-puing ingatan yang telah hancur seolah mencoba menyatu kembali karena stimulus emosional yang begitu kuat. Chulsu berjalan ke arah lemari pendingin, mengambil sekaleng soda, lalu meletakkannya di depan Sujin. Ia membuka kaleng itu dan menyodorkannya. "Ini sodamu," kata Chulsu pelan. Sujin menerima kaleng itu. Ia menatap cairan hitam berbuih di dalamnya, lalu menatap wajah Chulsu. Selama beberapa detik, waktu seolah berhenti. Kabut di kepala Sujin perlahan tersingkap oleh kekuatan cinta yang menolak untuk dilupakan. Pupil matanya bergetar, air mata mulai menggenang di sudut kelopak matanya yang tadinya kosong. "Chulsu," bisiknya, suaranya sangat tipis, hampir seperti embusan angin.
Chul Su membeku. Ia tidak berani bernapas. Iya, sayang, ini aku. Chul Su, apakah ini surga? Tanya Sujin sambil menangis. Ia mengingat semuanya. Minimarket itu, rasa soju di bawah hujan, rumah mereka, dan surat perpisahan yang ia tulis. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu tidak meninggalkanku? Chul Su menarik Sujin ke dalam pelukannya. Mendekapnya begitu erat seolah ia bisa mentransfer seluruh ingatannya ke dalam kepala istrinya. Aku tidak akan pernah pergi. Jika kamu lupa lagi besok, aku akan membangun minimarket ini lagi. Aku akan mencintaimu dari awal setiap hari. Sampai duniaku yang berhenti. Bukan duniamu. Mereka berdiri di sana. Di tengah minimarket, buatan itu. Dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai mereka. Sujin menangis di bahu suaminya. Menikmati momen kejernihan yang ia tahu mungkin hanya akan bertahan beberapa menit. Sore itu, mereka berkendara pulang dengan mobil terbuka. Sujin menyandarkan kepalanya di bahu Chul Su, memejamkan mata sambil merasakan terpaan angin. Ia tahu bahwa besok pagi, ia mungkin akan bangun dan bertanya lagi siapa pria yang tidur di sampingnya. Tapi bagi Chul Su, itu tidak masalah. Selama ia masih memiliki satu momen untuk diingat, satu momen untuk dicintai, itu sudah cukup untuk menebus seluruh penderitaan di dunia. Karena cinta sejati bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita ingat, tapi tentang seberapa besar kita tetap tinggal saat semuanya mulai terlupa. Tamat.